Blunder, warga NTT tidak akan pilih Demokrat karena sindir Jokowi presiden mereka dicintai. Ditulis oleh Jaya Wijaya di simwar.com. Entah apa yang ada di otak para kader-kader Demokrat, selalu saja bersekutu dengan kadrun dalam membangun suatu isu untuk menyerang Jokowi. Mereka tidak belajar bahwa yang diuntungkan adalah PKS, karena partai inilah yang paling memiliki kecocokan dengan kadrun-kadrun seperti FPI, HTI, dan barisan radikal lainnya. Lihatlah apa yang terjadi pada pemilu 2019. Demokrat berada di barisan kadrun, hasilnya suara Partai Demokrat turun. Sedangkan suara PKS naik hingga 9%. Kader-kader utama Demokrat seperti Ferdinand dan Johnson tidak lolos ke Senayan. Karena bagi kadrun, walaupun Demokrat mati-matian membantu mereka, secara ideologi Partai PKS jauh lebih ada di hati mereka. Itulah kenapa Ferdinand akhirnya sadar dan bergabung dengan barisan pendukung pemerintahan. Terkait isu kerumunan di NTT, Demokrat tidak menyadari kalau kerumunan tersebut terjadi karena kecintaan rakyat NTT kepada Jokowi. Demokrat lupa baca data, berapa memilih Jokowi di NTT saat pemilu 2019. Yang berkumpul menyambut Jokowi di NTT sudah jelas adalah rakyat suatu wilayah yang seharusnya diperjuangkan suaranya. Beda dengan penjemput bibip yang adalah orang-orang random dari berbagai daerah di Jakarta dan Jabar. Meminta agar kerumunan tersebut diproses hukum, artinya sama dengan meminta rakyat NTT untuk dihukum juga, karena merekalah yang membuat kerumunan tersebut untuk menyambut presiden yang mereka cintai. Salah satu grup rakyat NTT menuliskan dengan jelas, "Kami rela diproses hukum karena ini murni kesalahan kami masyarakat. Kami terlalu cinta presiden kami sehingga kami serobot. Datang tangkap kami satu Maumere ini. Asal jangan salahkan pemerintah apalagi Bapak Presiden." Grup tersebut bukan grup abal-abal yang baru dibuat. Silakan masuk ke grup tersebut, maka Anda akan melihat jumlah anggotanya yang ratusan ribu. Bandingkan dengan jumlah rakyat NTT, maka kita akan tahu kalau jumlah anggota grup tersebut sangat cukup merepresentasikan pandangan masyarakat Maumere NTT. Ketika kalian mau gabung grup tersebut, kalian akan diminta menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Bagaimana cara memajukan Kabupaten Sika NTT? Jadi, ini bukan grup asal-asalan, seperti akun Tumi yang baru dibuat 2020 dan followersnya cuma seuprit. Jadi jelas, mempermasalahkan kerumunan Jokowi di NTT dan memintanya diproses hukum akan sangat menyinggung masyarakat NTT. Masyarakat suatu provinsi yang ada zona hijau COVID atau tidak seperti Jakarta yang zona merah, yang mencintai pemimpinnya dan menyambut dengan antusias pemimpin yang mereka pilih. Dengan ini maka bisa dipastikan suara Partai PKS dan Demokrat akan nyungsep di NTT. Kalau PKS sih tidak masalah, karena basis masa mereka bukan di NTT. Sedangkan bagi Demokrat, jelas ini kerugian. Karena berdasarkan ideologi partai mereka, seharusnya pemilih di NTT bisa mereka perjuangkan. Ini adalah bukti kader Demokrat tidak pandai dalam berpolitik. Pantas suaranya nyungsep terus. Mereka tidak tahu kapan diam, kapan membela, dan kapan menyerang. Pantas Partai Demokrat begitu gagalnya ketika katanya ingin menjadi penyeimbang. Lah, bagaimana mau jadi penyeimbang? Wong tidak tahu kapan waktunya berpihak ke oposisi dan kapan waktunya berpihak ke pemerintah. Selain grup tersebut, salah satu akun rakyat NTT di Twitter juga memperingatkan Demokrat. Karena tingkah petinggi Demokrat Benny Kaharman, maka akun tersebut berjanji bahwa dia akan memastikan bahwa Demokrat tidak akan mendapatkan suara di NTT ketika pemilihan legislatif. Ini bukan ancaman main-main, apalagi jika melihat belasan warga NTT lainnya di akun tersebut. Banyak yang mengungkapkan kekecewaan terhadap Partai Demokrat dan berjanji tidak akan memilih Partai Demokrat. Seperti penulis katakan, rakyat NTT itu mayoritas pemilih Jokowi. 88% Jokowi menang di NTT ketika pemilihan presiden 2019. Jadi Demokrat selain sudah menyinggung presiden pilihan rakyat NTT, juga menyinggung secara langsung rakyat NTT. Kalau sudah begini, apa yang diharapkan Demokrat dari tingkahnya ini? Sudahkah Demokrat memikirkan dampak dari tindakannya? Mereka akan kehilangan suara masyarakat NTT. Dan jangan harap suara kadrun akan lebih condong ke Partai Demokrat. Tetap bagi kadrun, PKS adalah pilihan utama. Jadi kesimpulannya, kehancuran Demokrat dari saat berkuasa hingga saat ini adalah kesalahan sendiri partai tersebut yang terlalu bodoh dalam berpolitik. Wajar sih, SBY sebagai pemimpin saja bingung setengah mati bagaimana harus bertindak.
Dan bagaimana harus memilih di antara Jokowi dan Prabowo pada pemilihan presiden 2024? Begitulah kura-kura. SBY turun gunung, bukti AHY tidak kuat jadi ketum. Ditulis oleh Jaya Surbakti di sewar.com. Seorang ketua majelis tinggi partai harus turun gunung, menjelaskan ke publik rahasia apa yang ada pada mereka, dan apa-apa saja yang ingin mereka antisipasi, menunjukkan bahwa kepemimpinan ketua umum partai ini memang begitu rapuh. Dia sejatinya sudah siap oleh semua, termasuk majelis tinggi, tidak sekuat apa yang diharapkan. Secara pribadi, saya yakin bahwa yang dilakukan Muldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pelayan, kata SBY dalam video yang dirilis Rabu 24 Februari 2021. Ini mulai terlihat berbeda sikap dengan ketum dan anak buah lainnya, seperti Andi Malarangeng yang ngotot minta klarifikasi dari Jokowi, sampai-sampai tanpa malu mengirimkan surat yang akhirnya tidak digubris Jokowi. Walau kemudian SBY menyatakan bahwa mengajukan surat itu suatu partai Demokrat memang perlu, tapi dia tidak berkata lagi. Itu pendapatnya secara pribadi. Ini sekilas, tapi tegas. Dia mulai meragukan apa-apa yang dilakukan oleh AHY bersama rekan-rekan mudanya. Jelas memang mereka semua begitu membidik Muldoko dalam sasaran tembak. Tapi, sepertinya apa yang dilakukan AHY tidak mendapat umpan balik yang sesuai dengan yang diharapkan. Nyatanya, SBY harus mengulang narasi ini lagi, bahkan harus menyebut nama Muldoko secara tegas. Apakah ini satu momen yang terlewatkan dalam pidato AHY sebelumnya? Bahwa secara intrik politik, AHY juga seharusnya berani menyebut nama Muldoko, karena Muldoko ancaman nyata bagi posisi AHY. Tapi kalau dia berani, bisa-bisa dia dikuliti oleh netizen sebagai junior yang kurang ajar. Saya juga, secara pribadi, menilai apa-apa yang dilakukan AHY ini memang gampang. Tidak fokus pada satu tujuan, hanya terkesan coba-coba saja. Kuat sekali kesannya, dia mengikuti skenario dari pihak lain, bukan dari kemampuan dia menerjemahkan strategi. Apalagi dengan pertunjukan ikrar oleh 34 DPD untuk menyatakan setia kepada AHY, adalah satu persoalan yang sangat mengganjal. AHY mengklaim didukung oleh 100% DPD saat kekuasaan masih di tangannya. Masa iya ada DPD mau bilang gak setia pada saat seperti itu? Saya pikir AHY hanya berangkat orang untuk setia. Kesetiaan itu hanya akan terjawab saat benar ada kader yang meminta diadakannya KLB, seperti KMD atau kader muda Demokrat. Lalu, kita akan lihat betapa banyak DPD masih setia, dan berapa lagi yang ikut dilaksanakannya KLB. KMD yang bersedia juga memiliki hak suara di dalam partai. Sudah mewacanakan akan meminta dilaksanakannya KLB. Mereka justru sudah meminta AHY untuk mundur, dan dengan tegas, ingin Muldoko menggantikannya sebagai ketum dan Edi Baskoro menjadi sekjennya. Hahaha, seru juga melihat cara partai ini membuat sejarah. Tidak majelis tinggi, tidak ketum, tidak kader muda, semua masih berkisar tentang lingkaran SBY saja. Kalau bukan SBY, ya AHY. Kalau bukan juga, ya EBY. Apa tidak ada kader lain yang pantas selain dari Trah Yudhoyono? Tapi, terlepas dari itu, di sini memang sudah terlihat sekali ada perselisihan yang tajam. Apa yang selama ini disuarakan oleh AHY dan teman-teman memanglah secara tidak langsung oleh KMD dan anggota partai senior yang tidak sejalan dengan kebijakan ketum sekarang. Ini, sikap dari KMD dan beberapa partai elit senior sudah membantah dengan sendirinya bahwa partai ini sedang dalam keadaan solid. Semua DPD sudah setia kepada AHY. Rangkaian cerita ini justru menjelaskan sebaliknya. AHY, ucapan orang tepat untuk selalu dipertahankan di posisi yang bukan.
Kalaupun benar SBY ingin memaksakan kehendak untuk menentukan keturunannya di tingkat pimpinan partai, suara sudah terbelah bahwa sebagian mereka menilai SBY justru lebih pantas. Selain dia lebih lama di partai dibandingkan AHY, juga karena dia mengalami proses kaderisasi secara sempurna. Dia belajar dari nol hingga sampai pada posisi sekarang. Namun, itu pun suara yang ada lebih suka menempatkan SBY sebagai sekjen partai, bukan ketum. Sekarang tinggal kita lihat perjuangan SBY. Apakah masih ingin mempertahankan AHY atau akan menyerah bersama dengan waktu, menerima pengusungan Muldoko yang akan diajukan oleh sebagian partai dalam KLB berikutnya? Atau jangan-jangan SBY akan berkata, banyak rakyat yang meminta saya untuk maju lagi, jadi presiden lagi, izinkan saya memulainya.